الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'alna minan nasihin wa afhamna min ulumil ulama'ir rasyidin. Salatu wassalamu ala man nasaha dinahu adyanal kufrati wat talihin wa ala alihi wa ashabihi alladhina kanu bitamassuki syari'atihi salihin. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun wal hadirat rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Al-ayat. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Al-hadits. Sadaqallahul azim wa sadaqar rasuluhun nabiyyul habibul karim. Wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul kiram, hadirin saya hormati, wafadikaim serta jajarannya, para asatidah, para hujjaj, seluruh jamaah Masjid Jami' At-Taqwa yang mudah-mudahan kita semuanya selalu dijaga, dilindungi Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena berkat kudrah iradah serta limpahan karunia-Nya kita pada kesempatan pagi hari ini masih dipercaya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, masih diberikan umur dalam keadaan sehat walafiat, sehingga kita masih bisa menjalankan kewajiban-kewajiban kita, di antaranya yakni sholat subuh secara berjamaah. Juga dilanjutkan dengan ta'lim. Mudah-mudahan sholat kita, ta'lim, ibadah-ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam baik makrun dan bita'lim semoga tercurah limpah kepada Faduq Alam Habibana Karim wa Nabiyana Karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para atba' tabi'in, mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kita lanjutkan kembali kajian kita masih seputar fadilah ilmu ya. Yang mudah-mudahan ini menjadi inspirasi dan juga memberikan motivasi kepada kita untuk terus istiqomah mencari ilmu. Ada berbagai macam cara bagi kita yang menginginkan supaya ilmu kita terjaga. Karena ada kita nyari ilmu mudah pula lupanya, mudah tapi susah lupanya, susah mudah lupanya, susah juga lupanya. 4 surat. Ya, karena ada orang yang mudah sekali, terus mudah juga hilangnya gitu. Ada juga yang mudah tapi susah hilangnya. Ada juga yang susah nyarinya tapi mudah hilangnya. Nah, ini yang hebat adalah yang susah juga susah hilangnya gitu kan.
Jadi ada cara-cara supaya kita bisa menjaga ilmu gitu yang kita pelajari bisa tertanam dalam diri kita. Sini baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita, man arada ayahfadhal ilma fa alaihi ayyulazima khamsa khisalin. Jadi barang siapa yang menginginkan menjaga ilmunya, maka wajib baginya untuk memulajamah, continue, istiqomah terhadap 5 perkara. Jadi ada 5 perkara yang harus kita jalankan. Mana yang pertama? Al-ula sholatul lail walau rokaatain. Jadi sholat malam walaupun 2 rakaat nih. Pantesan gitunya. Ngaji mengaji tiap subuh tapi lupa lagi. Nah gitu. Salat malam nih, malam bangun ke air doang gitu. Ya, ke air doang, pulangnya langsung tidur lagi. Tuh ya, ada ibu-ibu gak Bu? Gak ada. Kosong ya. Nah, kita seharusnya dengan istri kita itu bersinergi tuh. Kalau kita duluan bangun, kan kita ajaran Rasul ya. Tuh bangunin istri kita. Tuh bangunin ya sayang, Mayhani gitu, baby sweetie dan sebagainya. Mama, ya yang bangun gitunya. Kita sholat tahajud, masya Allah. Gak bangun-bangun, cipratin air gitunya. Gak bangun juga seember bajur. Gitu ya Allah. Tapi kalau istri kita yang duluan bangun, nah itu ya kita dibangunin. Jangan ngambek dibangunin. Mimpi rogo enak dibangunin, jangan gitu. Itu ya. Jadi alhamdulillah bisa bangun tuh. Sama-sama kita sholat malam, masya Allah. Itu walaupun 2 rakaat, itu buat menjaga ilmu, masya Allah. Wasaniyatu dawamul wudu. Yang kedua, cara supaya ilmu kita terjaga yaitu dawam wudu. Iya. Ketika batal, maksudnya dawam wudu itu ya bukan gak batal-batal gitu. Apalagi kita sudah usia sudah lanjut begini ya. WC segala macam penyakit B biasanya. Gitu ya, kalau udah tua itu penyakit B biasanya. Belikan gitunya gitu. Kalau dikatain gitu Malik gitu ya, Malik ngambek marah, nah, boson gitunya, sering kentut, beser, sering kencing dan sebagainya. Itu penyakit B. Jadi bahasanya bukan berarti dalam wudu itu kita nggak pernah batal, tetapi ketika batal kita wudu lagi, tajdidul wudu, terus wudu lagi, masya Allah. Nah ini buat apa? Buat supaya terjaga ilmu kita. Dan emang Pak, antara kita dalam keadaan punya wudu dengan tidak punya wudu beda. Jangan bedanya gitu. Coba kalau kita mau ke kantor, kita wudu dulu ketika naik kendaraan umum gitu ya. Kita bisa menjaga gitu. Kita tidak sembarangan, kita berdesakan dengan perempuan, betul kan? Karena kita punya wudu. Jadi wudu tersebut bisa menjaga apa? Menjaga adab kita ketika di kendaraan dan sebagainya. Kita gak mungkin jelalatan, insya Allah. Itu yang ngelihat yang bening-bening langsung melotot gitu, mata teh. Tapi kan kalau punya wudu, astagfirullahaladzim gitu, langsung merem. Itu ya Pak Kirno ya, langsung merem gitu. Astagfirullah gitu. Godul basar sebutnya. Kenapa? Karena dalam ihya dikatakan, jadi bukan hanya batal wudu secara dohir saja yang harus kita jaga, tetapi batal wudu secara batin. Di antaranya apa itu? Ngelihat yang bening-bening yang bukan hak kita, itu jangan main melotot baik gitu, langsung balik kanan gitu, astagfirullahaladzim, ya Allah gitu. Tapi bukan ada keterangan katanya kalau sekali mah ya nggak apa-apa kata gitu. Ya iya kalau melotot terus kali juga gitu. Kan gitu,
Allah, ini hati-hati insyaallah. Itu bisa terjaga gitu ya. Bisa terjaga diri kita dari perbuatan-perbuatan maksiat pantas. Maka dulu ya diceritakan dalam kisah perjalanan mencari ilmu Imam Syafi'i itu ya. Pernah dalam syairnya kan syakautu ila waqi'an su'ihibbi fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Kata Imam Syafi'i, aku pernah berkeluh kesah, curhat kalau bahasa kita mah, kepada guru yaitu Imam Waqi' ansuil hibbihi, tentang buruknya hafalan Imam Syafi'i. Masya Allah, kalau bahasa kita mah guru, kenapa gitu? Kalau ngapal itu susah hafalnya gitu. Ada yang mudah juga dihafalinnya, mudah juga hilangnya gitu. Contohnya gitu seperti itu. Fa arsyadani ila tarkil ma'asi, maka Imam Waqi menunjukkan jalan yang benar kepada Imam Syafi'i dengan apa? Tarkil ma'asi, itu dengan meninggalkan maksiat. Makanya imam-imam Masjidil Haram terjaga Pak. Pandangan matanya terjaga, maka beliau-beliau itu nggak senang gitu ke mall dan sebagainya gitu, nggak mungkin mau. Iya kan, jaga matanya. Kenapa? Karena kalau mandang-mandang aurat orang yang bukan mahramnya itu, masya Allah, hilang hafalannya. Seperti itu juga terjadi kepada Imam Syafi'i itu, masya Allah. Makanya terjaganya ilmu itu, kenapa? Karena bisa menjaga diri dari perbuatan maksiat. Nah, diantaranya dengan apa? Dengan kita dawam wudu, sobat, jalanin sobat, dawamkan kita dawam wudu. Dan juga ini bukan hanya untuk menjaga ilmu saja, tetapi sebagian ulama mengatakan bahwa dawamnya wudu itu adalah pelancar rizki. Itu ya, pelancar rizki. Yang rezekinya seret, banyakin wudu. Ya Allah, yang belum laku dawam wudu gitu ya. Ada gitu ya. Ya Allah, yang mau nikah lagi dawam wudu. Biar kelihatannya beda. Beda ya. Orang yang sering yang sering wudu dengan yang tidak pernah wudu beda Pak. Walaupun ganteng juga gitu, kalau tanpa wudu, tanpa terbasuh air wudu, butek Pak, burem. Ya Allah, tapi kalaupun manis, hitam manis ya, ya Allah. Tapi kalau sering duduk, hitam-hitam air kopi ini. Dijual di perapatan kan itu, hitam juga hitam. Nyari mata orang itu, ya segila-gila gitu, insya Allah. Itu ya, karena apa? Sering terbasuh air wudu. Dan itu akan menjadi ciri khas umat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ghairil muhazzarin disebutnya. Di akhirat itu kita akan berbeda dengan umat-umat yang lain. Di antaranya apa? Itu bercahaya wajahnya, masya Allah. Bercahaya tangan dan juga kakinya. Kenapa? Karena sering terbasuh air wudu, masya Allah. Makanya kalau dawam wudu, masya Allah. Nenek sebelum tidur kita wudu dulu, walaupun meninggal pada saat itu, maka meninggal dalam mati syahid, masya Allah. Itu makanya wudu dulu. Kita boro-boro ya, tidur juga lupa. Insya Allah, apalagi ajaran Rasul, baca dulu kulhu falakitna kan itu ya. Apalagi baca surat-surat itu ya, Al-Kahfi, Tabarak, boro-boro keburu tidur udah gitu ya. Nggak kuat. Allahu Akbar. Padahal Rasul ngajarin supaya apa? Supaya kita selamat kembali kepada hadirat Allah itu dalam keadaan suci. Karena kita dilahirkan dalam keadaan suci, pun demikian kita kembali kepada Allah harus dalam keadaan suci. Seperti kita mempersiapkan kematian, kita sebenarnya mau tidur kan? Betul gak? Coba kalau malam tadi kita merem matanya, terus nggak terbuka lagi, nggak melek lagi mata kita, coba, masya Allah, bablasnya. Ya Allah, pernah kita berpikir ke sana? Tuh, untuk menjaga persiapan, nah itu kita punya wudu dulu, adab. Karena kan dalam kehidupan kita itu diajarin oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam supaya kita selamat. Itu cuma yaitu penyakit malas
Sebenarnya bukan kita tidak tahu, kita itu sudah pada tahu sebenarnya. Ustadz lu cuma ngingetin doang, betul gak? Iya, khusus buat ustadznya sendiri gitu, dan juga jamaahnya. Itu kalau ustadznya kedul jangan ikutin. Ah, ustadz juga kedul sama gitu, males. Ya Allah, gitu ya, itu. Jadi buat ngingetin, kita saling mengingatkan gitu ya. Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Kita wajib saling nasihat menasihati gitu. Ada kalanya kita nasihatin orang dan ada kalanya waktu kita perlu nasihat orang. Sama ustaz juga itu manusia, betul gak? Ya pasti ada kesalahannya, pasti banyak, apalagi paling banyak ya ustaz. Kenapa paling banyak ngomongnya? Coba jamaahnya kira-kira berapa kali ngomongin? Diam. Apalagi yang nyender di tiang gitu, ngantuk gitu. Males. Gitu ya. Ya ustaz tuh dari mulai assalamualaikum sampai ini terus aja ngomong. Pasti ada sedikit zallahnya, salahnya, betul gak? Apalagi direkam, waduh langsung disebar gitu. Wah bahaya ini. Betul gak? Ya Allah, berat tidak berat sebenarnya direkam tuh, aduh. Iya kalau salahnya kan ya. Ya Allah, makanya kalau salah maaf gitu. Masa iya baru bangun tidur atau di subuh itu, betul gak? Kalau bahasa orang tua kita dulu mah belum ngumpul pengajian sebutnya, masih berpencar gitu. Ya Allahu Akbar, Masya Allah gitu ya. Nah itu jadi dawam wudu yang kedua. Terus yang ketiga, wasalisatu at-taqwa fis sirri wal alaniya. Ini yang agak berat nih. Kita takwa dengan dalam keadaan sir, walaupun dalam keadaan kita sendiri atau dalam keadaan ramai-ramai dengan orang. Itu ya, secara sembunyi-sembunyi atau secara terangan kita harus takwa itu sebenarnya. Maka ada yang namanya ilmu ladun gitu. Ya, dalam dunia kami itu misalnya itu ada namanya ilmu ladun. Ilmu yang langsung Allah berikan gitu. Jadi orang nggak kelihatan ngajinya, tiba-tiba pintar gitu. Ada banyak seperti itu. Cuma ini itu ya, takwa. Gitu ya. Kuncinya takwa. Cuma takwanya yang benar gitu ya. Takut ke Allahnya itu benar-benar takut kepada Allah. Ini kalau kitanya ya kayak orang alim, kayak orang soleh, kalau bareng-bareng orangnya, betul gak? Coba kalau kesendirian, itu ya, Masya Allah. Ini. Jadi takwa yang ketiga itu takwa secara sembunyi-sembunyi sih, ataupun secara terangan. Dalam keadaan apapun kita harus takwa. Ittaqillah haitsu ma kunta, gitu kan. Ajaran Rasulnya, takwa itu dimanapun kita berada harus takwa, bukan hanya di masjid saja gitu takwa. Kalau pakai peci takwa, buka peci takwa sedikit. Nggak bisa seperti itu, takwa disimpan di lemari, enggak. Gitu ya. Contohnya orang-orang yang pergi ke kantor, nilep uang kantor, ngebaduk ya. Cuma bahasa kita mah agak kasar, ngebaduk. Apa bahasanya? Korupsi. Ngebaduk-baduk kan. Nyuri-nyuri kene gitu, betul gak? Cuma agak kerenan karena yang dicurinya bukan 10.000 1 miliar, Masya Allah, 1 triliun, itu bahasanya korupsi. Padahal mah ngebadok-badok kene itu paling-paling kene. Kenapa? Karena ketakwaannya. Ini yang perlu ditanyakan. Jadi ketakwaannya, dia takutnya kepada Allah itu kalau dalam keadaan rame-rame. Tapi kalau lagi sendirian dia lupa bahwa ada Allah yang menyaksikan segala tindak tanduknya, tiap tingkah lakunya disaksikan Allah Subhanahu wa ta'ala dan dicatat oleh 2 malaikat itu. Kadang kita lupa ya, Masya Allah, lupa ya Allah, padahal mah ada nih malaikat raqib dan atid. Sekarang kita lagi ditulis malaikat raqib, amal baik tulis, ya Allah, tidak ditukar itu ya. Tapi ketika kita melakukan amal buruk ditangguhkan dulu kan, itu ya, siapa tahu nih taubat, balik lagi, beristighfar dan sebagainya. Kalaupun tidak, berarti udah dicatat
dosa, satu kejelekan seperti itu. Allahu Akbar. Itu kadang kita lupa sana. Perasaan kalau lagi sendiri teh sendiri, nggak ada Allah, padahal Allah selalu ada, wujud, gitu ya. Allah itu maha ada, gitu ya. Insya Allah kita sering takut ke polisi kan gitu bahasanya. Ada seorang pemuda ditilang gitu, kenapa? Kena nerobos lampu merah gitu. Prit gitu orang muda itu. Oh, kenapa kamu nerobos lampu merah? Duh, maaf Pak, kalau tahu ada Bapak gitunya gak mungkin nerobos gitu. Kenapa? Karena dia takutnya itu sama orang, sama polisi. Itu kebanyakan seperti itu. Waduh, di depan ada ada razia nih. Gitu ya, kita nggak bawa kelengkapan kendaraan, balik arah betul dah. Kenapa? Karena kita takutnya itu sama orang kebanyakan. Tidak takut sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena banyak orang yang kalau dipanggil atasannya lebih teman, tapi kalau dipanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia ya jojong wae gitu. Tenang, perasaan nggak bersalah gitu. Tidak sholat subuh itu nggak bersalah. Banyak orang-orang seperti itu. Masya Allah. Kenapa? Nah, yang jadi masalah ini takwa. Harus dipertanyakan, kita itu benar takwa apa enggak gitu. Padahal kita puasa kemarin ya 30 hari pas ya, 30 hari ya 30 hari pas kita berpuasa gitu. Masya Allah. Padahal puasa itu la'alakum takut, mencetak pribadi orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang benar-benar takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, gitu ya. Tuh, yang ketiga ya, yaitu takwa di dalam keadaan syir, itu ya, sembunyi-sembunyi ataupun dalam keadaan terang-terangan. Warabi'atu yang keempat, kuncinya yang keempat supaya ilmu kita terjaga, ayyakula li taqwa la li syahawat. Kalau saya bacanya li taqwa, ada juga Ustaz baca li taqwa, li taqwa. Jadi makan itu karena untuk mencari kuat, ya, la li syahwat, bukan karena nafsu. Ini jadi masalah gitu. Kita kalau makan itu kalau sudah nafsu, belum nafsu, belum pengen kan gitu bahasanya. Betul gak? Makannya dronggo bahasa gitunya, rakus gitu. Masya Allah. Makanya kan Rasul makanlah sebelum lapar, berhentilah sebelum kenyang. Bahasanya apa? Sepertiga dari perut kita. Kan ajaran Rasul gitu ya. Sepertiga buat apa? Makanan, sepertiga buat minuman air, terus sepertiga lagi buat napas, saudara. Tuh, kita 2/3 buat apa? Makanan, air, napasnya. Aduh, ya Allah, betul ya. Apalagi kalau lagi nikmat, Masya Allah, gitu ya. Makan sama jengkol gitu ya, aduh. Gitu ya, apalagi makanan kesukaan kita, aduh ya Allah, bener ya. Harusnya makan itu litaqwa, karena buatku kuat ibadah. Kenapa? Karena kalau berlebihan bukan tambah kuat, tapi tambah loh ya. Sok coba kita kalau makan kue, wah baru-baru mau ibadah gitu ya, nguap ya. Contoh kayak kemarin kan, ya Allah, kita buka habis-habisan gitunya. Kira-kira, mau sholat isya nih, aduh malas banget kan gitunya, aduh imamnya lambat lagi, aduh. gitu ya. Allahu Akbar. Itulah makanya nih cara menjaga buat ilmu kita supaya dawam dalam diri kita. Nah itu supaya kita apa? Makannya itu karena ngarep kekuatan, bukan karena syahwat nafsu kita. Yang terakhir, wal khamisatu as-siwak, yang sering dilupakan. Itu yang kelima adalah dengan cara dawam siwak, nyusut. Siwak ya, sekarang gak laku ya, tapi dimasukin ke pasta gigi saking bagerna itu. Karena kita jarang siwak, sekarang dibebek ya,
di blender kayaknya dimasukin ke pasta gigi sekarang, betul gak? Maka sekarang banyak pasta gigi yang ada siwaknya. Kenapa? Karena kita gak rajin nyiwak gitu, betul gak? Malu kayaknya kalau nenteng siwak gitu ya, mas. Pada keren Pak itu kalau lagi di Mekah itu pakaian bagus itu kayak pulpen gitu jadi sini. Kalau nyusur, wah, jangan sembarangan disimpan. Ingat dulu ya, disimpan sembarangan di atas ini pakai cabai. Ya Allah, malum kalau santri nakalnya kebangetan kalau santri itu dipakai cabai. Ya Allah, ketika mau nyusur, ya Allah dicontoh. Allah, itulah maka kadang santri itu nakal. Ya Allah, Rasul ngajarin ya, Rasul ngajarin. Jadi setiap ini Rasul ada siwaknya masing-masing sampai diberi nama gitu ya. Mau makan nyiwak dulu Rasul. Sudah makan nyiwak, sebelum tidur nyiwak, bangun tidur nyiwak. Jadi siwaknya beda-beda. Ada jangan itu terus itu, mau sholat itu ya bau jigong atau 1200 rupiah itu bau. Allah Akbar. Jadi ada bagian-bagiannya gitu. Siwak ini buat sholat nih, bedain gitu. Jadi tulisin itu buat sholat gitu. Ya Allah. Tapi jarang ya sekarang ya. Mau berdoa, mau zikir sebelum sholat itu siwak dulu. Apalagi diceritakan dalam bab siwak ya, itu dalam hadis-hadis Rasul, masya Allah besar itu pahalanya, itu besar Pak gitu ya. Jadi bukan hanya buat ngejaga ilmu saja ternyata masya Allah, tapi buat kesehatan itu ya. Apalagi kita udah makan apa ya yang sering nempel di gigi deh. Iya, kita udah makan itu lupa nggak gosok gigi, ketemu sama teman di jalan atau ada tamu kita senyum, ya Allah itu orang bukan senyum ketawa, kita senyum dia ketawa. Ternyata ngelihat di gigi kita ada yang merah yang hijau gitu, ya Allah. Gitu. Padahal mata setelah makan itu kita nyusur, kalau kita mah sikat gigi. Dan itu faedahnya masya Allah buat lipasi hati lisan sebelum baca Quran, nyusur dulu tuh buat sehat supaya lisan kita sehat. Sebelum berdoa siwak dulu. Allahu Akbar. Itu ya, itu makanya di sini buat apa? Buat menjaga ilmu supaya ilmu itu tak mudah untuk meninggalkan kita, terjaga rapi dalam diri kita. Masya Allah. Ini ada 5 hal ya. Kita ulang. Satu apa? Sholat malam walaupun 2 rakaat ya. Yang kedua dawam wudu. Nah, terus yang ketiga takwa kepada Allah fisir wal alaniyah. Terus yang keempat makan, awas, karena apa? Ngalap kekuatan bukan karena syahwat. Ini yang terakhir siwak gitu ya. Kira-kira kalau jualan siwak laku nggak ya ini? Boro-boro jualan dikasih juga gak dipakai. Gitu ya. Itu betul kalau oleh-oleh yang di Mekah gitu ya, oleh-oleh itu pas suka ada yang ngasih juga ya. Itu masya Allah nggak laku gitu ya, nggak laku betul nggak? Masya Allah. Padahal mau ngasih bagus-bagus itu. Yang ini pakai itu deh, pakai wadahnya rapi, ada bajunya sewaktu. Sekarang mah jadi enggak apa ya, enggak telanjang, tapi ada bajunya bagus, jadi pantas kalau disempilin di saku itu. Insya Allah. Tapi kayaknya jamaah enggak ada yang bawanya, termasuk ustadznya. Allah, kita nyari-nyari lupa kemarin ya. Insya Allah. Padahal itu termasuk sunnahnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa qala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan cukup, mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan ilmu kita terjaga ya, dengan mudah-mudahan melaksanakan 5 hal yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mudah-mudahan kita bisa terinspirasi untuk istiqomah terus kita mencari ilmu, dan mudah-mudahan ilmu yang kita dapat bermanfaat untuk kita di dunia, lebih-lebih nanti di akhirat. Mudah-mudahan
ada manfaatnya, nambah ilmu, nambah iman takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah selalu memberikan rahmat kasih sayang juga berkahnya untuk kita semuanya. Berkah sisa umur kita, berkah kasab dan usaha-usaha kita, berkah keluarga kita, mudah-mudahan jadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, rahmah, berkah anak-anak kita, berkah keturunan kita, mudah-mudahan mereka dijadikan anak-anak dan keturunan yang soleh dan soleha. Hajat-hajat kita, maksud-maksud kita, niat-niat kita yang baik mudah-mudahan cepat dikabuli jawab Allah Subhanahu wa taala. Persangkutan-persangkutan di antara kita hakul adami, kesulitan-kesulitan kita hadapi, permasalahan-permasalahan yang datang silih berganti, mudah-mudahan Allah memberikan ketabahan, kesabaran, ketawakalan, juga memberikan solusi jalan yang terbaik untuk kita semuanya. Terakhir, apabila ajal kita telah datang, mudah-mudahan ya Allah kami semuanya meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Syiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Raditu billahi rabba bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya. Raditu billahi rabba bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Marilah kita tutup pengajian kita dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf segala kekurangan. Usikum wa nafsi bittaqwallah wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.